Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi bangunan atau PBB. Dengan saya sendiri Aurelia Zeri Kasyah yang akan menjelaskan pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPH 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Berikutnya masuk ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, berikutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Tegar Pertama. Lalu ada pajak perseroan atau PPS. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan atau PPS. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Lalu ada ordonansi pajak. Pada tahun 1932, misalnya diberlakukan yang disebut dengan ordonansi pajak pendapatan. Ordonansi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia, tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atau gaji atau pajak atas gaji atau upah yang diterima. Setelah itu ada PTKP. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status wajib. Pajak ini perbedaan besaran PTKP lajang dan kawin atau menikah. Wajib pajak orang pribadi tidak kawin sama dengan 54 juta per tahun atau 4.500.000 per tahun. Lalu tambahan untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan 4.500.000 menjadi 58.500.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Kamalullah Salim, kelas 11 IPS 1 PTKP. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami tanpa tanggungan sama dengan 54 juta. Jadi besaran PTKP untuk suami dan istri yang penghasilannya digabung adalah 58.500.000 ditambah 54 juta sama dengan 112.500.000. PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara, yaitu ayah, ibu, dan anak kandung, dan keluarga semenda berupa mertua dan anak tiri dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar 4.500.000. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya ada PTKP. Jadi misalnya ada pria yang menikah dengan dua anak. Jika penghasilan dipisah dengan istri, besaran PTKP sama dengan 58.500.000 ditambah 4.500.000 dikali 2 sama dengan 67.500.000. Bila digabung sama dengan 58.500.000 ditambah 63 juta sama dengan 121.500.000. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang diberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Jadi, perorangan atau badan yang memperoleh manfaat dari adanya tanah dan bangunan tersebut adalah wajib pajak bumi dan bangunan PBB.
ini bersifat kebendaan sehingga besarannya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Wabarakatuh, saya Rekenzi Pastika Tibra dari 11 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu cara menghitung pajak bumi dan bangunan PB atau disingkat PBB. 1. Menentukan nilai jual objek pajak NJOP atau disingkat NJOP. Nilai jual objek pajak NJ atau NJOP adalah besarnya harga objek baik bumi maupun bangunan, atau adalah harga untuk properti tanah dan bangunan. Jadi, sebelum menghitung besarnya PBB yang harus dibayarkan, maka harus mengetahui terlebih dahulu harga dan bangunan tersebut. Lanjut, yang kedua itu adalah menentukan nilai jual kena pajaknya, NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan dasar perhitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang. Oke, sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB. 3. Menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setelah NJOP dan NJKP diketahui, maka dapat diperoleh cara menghitung PBB dengan rumus berikut. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK.04/2000 tentang ketentuan persentase NJKP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu A. Untuk perkebunan adalah sebesar 40%, B. Untuk pertambangan adalah sebesar 40%, C. Untuk kehutanan adalah sebesar 40%, D. Untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu lebih dari 1 miliar sebesar 40% dan jika kurang dari 1 miliar maka persentase sebesar 20%. Berdasarkan uraian dari keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka cara untuk menghitung NJKP adalah dengan mengalihkan persentase di NJKP dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Rumus untuk menghitungnya yaitu NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP.